Yo halo, kali ini saya borong lagi handphone murah yang mereknya itu berasal dari Prancis, yaitu Wiko. Oke lanjut nih, ada dua handphone Wiko yang jaringannya udah 4G, cakep dan ada beberapa keunggulan lainnya. Tapi harganya tetap murah banget, di shopping cuma 100 sampai 200 ribuan aja. Kalau dilihat-lihat dari boxnya ini keduanya mirip-mirip ya, cuma beda di tema warna dan model handphonenya. Nah, karena itu sekalian bandingin aja ya keduanya dan langsung di unboxing. Yang pertama ada Wiko Harry. Seperti yang sebelumnya, di sini dikasih tahu kalau handphone ini desainnya di negara Prancis ya, tapi untuk produksinya udah di Indonesia. Untuk harganya handphone ini sekitar 190 ribuan aja. By the way, saya tuh pilih yang varian full set ya, biar tahu kelengkapan bawaannya itu apa aja. Karena dari keterangan penjualnya sih ini kondisinya baru, cuma memang udah nggak segel bawaan. Ini dipakai insolasi ya, mungkin ada pengecekan gitu, namanya juga barang lama kan. Di dalamnya, pertama dapat unit handphonenya. Wah agak berat nih, tapi ditaruh dulu. Lanjut ke bagian perintilannya. Dapat headset yang modelnya colok lubang kayak gini ya. Ada kabel data yang biasa, masih micro USB, USB-A. Masih dapat adaptor yang bentukannya lonjong bulet-bulet kayak apaan ya? Untuk outputnya ini 5 volt 1 ampere. Lanjut, ternyata masih dapat softcase juga yang bentukannya udah berasa kerupuk nih, retak-retak ya, dan nggak bisa dipakai. Dapat pelindung layar juga yang biasa kayak gini, tapi yang ini masih bisa dipakai kayaknya. Terus ada kertas-kertasnya, yaitu kartu garansi, yang di unit ini udah lumayan banyak nih tempat service centernya. Dan ini ada panduan penggunaannya yang udah tipis ya, nggak setebal tipe-tipe lamanya. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi inilah isi box dari Wiko Harry. Terus kalau yang ini namanya Wiko Robi 2, yang harganya itu sekitar 180 ribuan. Jadi untuk harganya nggak beda jauh sama si Wiko Harry. By the way, tipe-tipe handphonenya ini kayak nama orang ya. Tipe Wiko Salim jangan-jangan ada juga nih. Nah, untuk isinya, pertama dapat unit handphonenya. Yang ini kerasa gede ya, ditaruh dulu. Lanjut, untuk perintilannya ada kabel data yang warna putih, micro USB, USB-A. Terus dapat charger warna putih juga, tapi modelnya udah yang umum kayak gini, dengan output 5 volt 1 ampere. Masih dapat headset juga nih, tapi warnanya hitam, dan modelnya juga sama ya kayak yang Harry. Terus di sini masih ada baterainya juga, dengan kapasitas 2800 mAh. Pantesan gede nih ukurannya. Ada kertas-kertas, yaitu kartu garansinya, ada panduan keamanannya, dan ada panduan penggunaan yang singkat. Terus dapat pelindung layar yang biasa kayak gini, sama dapat apa nih? Ya ampun, ternyata ini softcase ya, tapi udah nggak berbentuk lagi. Jadinya tinggal renyahan kayak gini. Parah, saking lamanya mungkin. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi inilah isi box dari Wiko Robi 2. Lanjut, cek kedua unitnya. Untuk yang Wiko Harry, saya dapat yang warna blend atau kayak hijau kebiru-biruan gitulah. Kalau dilihat-lihat jadi inget warnanya Redmi Note 4 kali ya. Terus untuk bahan back covernya ini ternyata pakai aluminium, jadi kerasa lumayan solid. Sedangkan untuk Wiko Robi 2, masih ada renyahan case-nya tadi lagi. Nah untuk unitnya, saya dapat yang warna hitam, doff gitu, dengan bahan plastik dan kerasa lebar handphonenya. Ini yang paling gede lah bodinya dari yang lain. Tapi secara model keduanya ini nggak begitu beda, masih pakai desain yang bulat-bulat melengkung gitu, dengan rasio biasa dan masih cukup enak digenggam. Paling yang Robi 2 ini kerasa agak lebar, terus kameranya ala-ala vertikal ya. Kalau yang Harry masih biasa lah, cuma ada semacam motif garis-garis gitu di bagian belakangnya. By the way, di sini keduanya nunjukin beberapa keunggulannya ya. Ntar kita cobain deh. Ini dikletek aja. Waduh, lemnya pada ketinggalan di layar nih. PR banget bersihinnya ya. Berlama-lama kemudian. Oke, jadi untuk Wiko Harry, di bagian depannya ada layar berukuran 5 inch. Atasnya ada sensor, earpiece, kamera 5 megapiksel, lampu indikator, dan logo Wiko. Kalau bawahnya ada tombol-tombol kapasitif untuk navigasi, tapi yang ada simbolnya untuk home aja nih. Sisanya antara back sama recent app ya. Terus untuk bagian sisi kanannya, di sini ada tombol pengatur volume dan tombol power yang ada teksturnya nih buat ngebedain ya. Di sisi bawahnya ada lubang mikrofon, sisi kirinya kosong.
dan sisi atasnya ada lubang micro USB sama jack audio. Untuk bagian belakangnya di sini ada kamera 13 megapiksel, lampu flash, tulisan Wiko dan lubang speakernya. Tadi kan yang Harry ini nggak dapat baterai ya? Apa udah tanem kah? Terus tempat kartu SIM-nya di mana ya? Walah, ternyata back covernya ini masih bisa dilepas. Tapi emang keras banget sih. Terus untuk baterainya udah kepasang, padahal bukan baterai tanam gitu ya. Untuk kapasitasnya ini 2500 mAh. Dan di dalam sini ada slot micro SIM 1, SIM 2, sama micro SD ya. Nah, untuk yang Wiko Robi 2, di bagian depannya ini ada layar besar 5,5 inch. Di atasnya ada kamera 5 megapiksel, sensor, lampu flash, indikator, tulisan Wiko, dan ada earpiece yang sekaligus jadi speaker pertama juga. Untuk speaker keduanya ada di bawah sini nih. Jadi memang dual speaker ya. Di sini juga masih ada tombol kapasitif, back, home, dan recent app. Untuk bagian sisi kanannya, di sini ada tombol pengatur volume dan power. Di sisi bawahnya ada lubang micro USB dan mikrofon, sisi kirinya kosong, dan di sisi atas ada lubang jack audio. Untuk bagian belakangnya, di sini ada kamera 8 megapiksel, secondary mikrofon, lampu flash, dan tulisan Wiko. Back covernya ini masih bisa dibuka ya. Di dalamnya ada slot micro SIM 1 yang sebelahan sama SIM 2, sama ada micro SD-nya juga. Oke, coba dinyalain nih semuanya. Semoga masih bisa nyala. Yes, nyala semuanya. Wah, sekarang udah ada suaranya pas booting. Dan inilah tampilan awal dari Wiko Harry dan Wiko Robi 2. Nah, dari UI-nya ini kelihatan agak beda ya. Kalau Harry ada beberapa kostumisasi di bagian menu dan ikonnya. Sedangkan yang Robi 2 berasa banget stok Android-nya nih. Padahal keduanya ini kalau cek di settingannya sama-sama menggunakan versi Android 7 atau Nougat. Cuma ada sedikit perbedaan juga sih. Kalau yang Harry Android 7.0 dengan patch keamanan di 5 Juli 2017. Sedangkan yang Robi 2 Android 7.1.1 dengan patch keamanan di 1 September 2017. Jadi lebih baru yang Robi 2 ya. Dan keduanya ini saya coba cek update itu nggak ada. Lanjut, untuk total RAM-nya yang Harry ternyata 3 GB. Sedangkan yang Robi 2 cuma 2 GB. Walaupun beda cuma 1 GB, tapi ini lumayan kerasa kalau menurut saya. Kalau untuk penyimpanannya, keduanya sama, cuma 16 GB ya. Dimana Harry punya sisa sekitar 10,16 GB, sedangkan Robi 2 10,20 GB. Aplikasi bawaannya ini sama-sama nggak begitu banyak ya. Ada yang bisa di-uninstall langsung, ada juga yang enggak. Terus saya juga cobain kamera dari kedua handphone ini. Di atas kertas, secara megapikselnya Harry lebih tinggi. Tapi untuk hasil fotonya, saya lebih suka yang Robi 2 nih. Dan inilah perbandingannya. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman video dari handphone Wiko 4G yang murah ya. Untuk keduanya ini settingannya di 720p. Memang nggak banyak settingan untuk videonya. Jadi ya ginilah hasilnya. Lumayan berisik ya, lagi ada acara soalnya. Semoga masih kedengeran nih untuk suara. Gitu jalan. Menurut kalian gimana nih untuk hasil perekaman video? Wiko Harry dan Robi 2 ini rilis di tahun yang sama, sekitar 2017, tapi dengan harga yang beda waktu itu. Wiko Harry dipatok sekitar 1,5 jutaan rupiah, sedangkan Robi 2 sekitar 1,3 jutaan rupiah. Nah, dengan perbedaan harga waktu itu, handphone ini juga punya kelebihan masing-masing. Dari segi speknya, untuk Wiko Harry menggunakan chipset MediaTek MT6735, yang kelebihannya itu ada di RAM yang 3 GB, kamera belakang 13 megapiksel, dan sensor yang lebih lengkap karena ada giroskopnya. Sedangkan untuk Wiko Robi 2 pakai chipset Snapdragon 210. Terus kelebihannya ada di layar yang besar 5,5 inch, baterainya juga lebih besar,
Versi Android sedikit lebih baru dan punya dual speaker, dimana bikin kualitas suara jadi lebih baik dan kenceng juga nih. Nah, dari perbedaan speknya itu, saya rasa Harry lebih bagus performanya. Saya coba benchmark pakai Antutu V9, hasilnya Harry dapat skor 37 ribuan, sedangkan Robby 2 cuma 26 ribuan. Tapi kalau ngomongin performa, ya sebagus-bagusnya Harry tetap aja dipakai zaman sekarang kudu lebih sabar, karena cukup ketinggalan nih speknya, jadi jangan terlalu banyak berharap. Kalaupun mau dipakai untuk keperluan komunikasi chatting atau sosmed, pakai aplikasi yang seperlunya aja ya, kalau bisa yang versi light. Terus untuk versi Android 7 ini memang masih cukup banyak aplikasi yang support. Misalnya kayak WhatsApp ini masih bisa. Tapi untuk YouTube ternyata udah nggak disupport lagi yang ofisialnya. Paling akses lewat browser atau pakai YouTube Kids. Kalau yang versi-versi non-official mungkin bisa, tapi saya nggak saranin ya. Kalau untuk layarnya, kedua handphone ini pakai panel IPS yang udah cukup baik. Tapi untuk multitouch-nya, yang Harry cuma bisa 2 sentuhan sekaligus. Sedangkan Robby 2 bisa 5 sentuhan sekaligus. Terus kalau buat main game, ini sekelas Mobile Legends aja udah cukup kewalahan yang pakai settingan rendahnya. Terus beberapa game lain yang populer sekarang juga udah nggak bisa diinstal nih. Jadi kalaupun mau buat main game, palingan game-game jadul atau emulator retro aja deh, sekelas PS1 ya. Ya masing-masing ada kelebihan, ada kekurangannya juga ya. Tapi balik lagi nih sama yang udah diomongin di awal. Kalau ini tuh handphone 4G dengan harga yang murah. Jadi bisalah dimanfaatin sebagai modem buat hotspot ataupun kebutuhan internet atau komunikasi ringan yang lain. Oh iya, saya coba tes pakai kartu SIM, sinyalnya sama-sama muncul dan jaringan 4G-nya juga bisa. Terus saya juga coba bandingin lewat speed test 3 kali dengan kartu yang sama, lokasi yang sama, dan waktu yang nggak beda jauh. Untuk Harry, dapat kecepatan download terbaiknya di 27 megabit per second dan uploadnya 43 megabit per second. Sedangkan Robby 2 dapat kecepatan download di 41 megabit per second dan uploadnya 39 megabit per second. Kalau lihat dari perbandingan itu, kecepatan 4G dari Robby 2 menurut saya lebih baik ya daripada Harry. Nah, jadi itulah handphone-handphone dari merek Wiko yang diobral atau cuci gudang dengan harga yang bener-bener murah banget. Bahkan ada yang di bawah 100 ribu. Semuanya punya kelebihan dan kekurangannya juga. Tapi ngomongin kekurangan masih bisa dimaklumin lah, mengingat harganya yang kelewat murah dan ini tuh handphone tipe lama. Ya walaupun nggak bisa berharap lebih, tapi semoga aja handphone-handphone murah ini masih bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Dan selalu ingat, ada harga, ada rupa, sama tanggung resikonya juga. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.